warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita sudah masuk ke mentoring sesi ketiga. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini tema kita adalah mengenal Mekah dan Madinah, karena seperti yang kita sering dengar, tak kenal maka tak sayang, sama juga Mekah dan Madinah. Kita harus tahu nih tempat-tempat di sana itu apa aja, lokasi-lokasi di mana. Kemarin yang mau tanya, Mbak, ini tempat yang paling, Ustadz, tempat yang paling dijabah dan sebagainya nanti mungkin akan dibahas lebih detail lagi di sesi ini, seperti itu. Alhamdulillah, Ustadz Budi, bisa dimulai? Monggo, saged. Baik, mungkin itu saja dari saya. Ustadz Budi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Bapak dan Ibu sekalian, tamu-tamu Allah yang berbahagia, mudah-mudahan Allah takdirkan kita berumroh dalam keadaan sehat sehingga bisa melaksanakan umroh dengan maksimal dan kemudian juga merasakan kenikmatan yang bisa menjadi bahan bahkan titik balik dalam perubahan hidup ya. Jadi umroh atau haji itu saya menulis buku judulnya Spiritual Tipping Point. Maksudnya apa? Perjalanan haji dan umroh itu yang luar biasa itu bisa mengubah hidup orang gitu. Bisa mengubah persepsi orang terhadap hidup ya. Seperti seorang astronot bernama Edgar Mitchell yang pergi ke bulan dan satu ketika di satu titik di bulan itu dia kehilangan sambungan komunikasi. Dan posisinya di bulan juga ada di tempat yang gelap ya. Jadi di kegelapan bulan tidak ada cahaya matahari, kemudian juga komunikasinya terputus sehingga dia benar-benar ada dalam kegelapan. Dan dia berpikir inilah akhir hidupnya ya. Sebagai astronot meninggal di luar angkasa, terputus komunikasi dengan dunia. Dia sudah berpikir inilah akhir perjalanan hidupnya. Tapi rupanya Allah masih berkehendak lain. Posisinya bergeser, ya bulan kan juga tidak diam, bulan seperti bumi bergerak. Dan kemudian pergeseran itu menyebabkan area di mana dia mendarat dengan pesawatnya di bulan itu ternyata terkena matahari lagi. Jadi kemudian terang lagi. Dan bersamaan dengan terang matahari, komunikasi juga nyambung lagi. Nah, yang menarik adalah dia dari bulan itu bisa melihat bumi, seperti kita dari bumi melihat bulan. Nah, cuma ternyata berubah ketika dia tadi datang ke bulan pertama kali melihat bumi itu biasa saja. Satu dari di antara miliaran benda langit. Tapi sesudah dia terperangkap di kegelapan bulan, dan dia kemudian melihat bumi tempat dia tinggal, seperti kelereng biru yang terapung-apung di samudra yang begitu luas. Nah, ini bedanya ini bukan di samudra tapi di angkasa raya yang luas. Edgar Mitchell tiba-tiba jatuh cinta kepada bumi ya. Dia merasa eman-eman kata orang Jawa Timur. Dia merasa sayang banget kepada bumi tempat dia tinggal. Perspektifnya, persepsinya terhadap bumi berubah. Dan kemudian begitu dia pulang ke bumi, dia tidak lagi jadi astronot, dia jadi kelompok penyayang
lingkungan, penyayang lingkungan hidup. Nah, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan umroh kita nanti bisa seperti posisi Edgar Mitchell, mengubah pandangan kita kepada hidup, ya, mengubah pandangan kita kepada dunia yang kita jalani, dalam arti menjadi lebih baik. Baik, kita lihat, mohon bantuan teman-teman untuk share screen malam hari ini. Di sebelah kanan itu ada gambar menara atau Zamzam Tower, ya. Arah Mas. Zamzam Tower dari arah Sore sana arah nanti Zamzam Tower. dari arah Gua Hiro, ya. Wah, Saya ambil foto ini kira-kira pukul 2 atau pukul 3, ya. Jadi jam 1 saya ke Gua Hiro sendirian. Jamaahnya pada capek, jadi saya gunakan kesempatan kalau jamaah sedang capek, saya ngelincer gitu. Saya tanya, mau jalan-jalan nggak? Nggak Pak, capek. Ya sudah, kalau jamaah capek saya jalan sendiri. Me time buat saya itu. Ya, naik ke Gua Hiro sendirian, dan jalan ke sana sudah sangat mudah, ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang ke umroh nanti pengen ke Gua Hiro, mudah, aksesnya udah sangat mudah. Tidak terjal. Jadi 4/3 atau 3/4 perjalanan tuh sudah landai. Dan dari Gua Hiro saya memotret, beginilah suasananya, ya. Inilah titik di mana Rasulullah SAW bertahanut, beruzlah ketika Rasul kemudian akhirnya mendapat wahyu, ya. Ini adalah salah satu titik yang paling eksotik bagi saya di kota Mekah, ya. Pemandangan dari arah Gua Hiro ke arah area Ka'bah. Kan yang kelihatan itu menara Zamzam, ya, Zamzam Tower. Nah, itu kan area sekitar Masjidil Haram, ya. Jadi kalau Gua Hiro-nya lebih tinggi lagi, mungkin yang kelihatan area Ka'bah, ya. Tapi Ka'bahnya tidak jelas, tapi cahaya di sekitar Masjidil Haram nampak jelas di situ, ya. Saya menyarankan kalau ada waktu dan sehat, kunjungilah Gua Hiro. Tidak ada ibadah khusus, tapi ada juga yang sholat di situ. Ada yang tidak mau kehilangan sholat malam, jadi ke situnya pada Isya, habis makan malam, ya. Nanti jelang subuh sudah kembali lagi ke hotel, ya. Menikmati suasana di situ. Qadarullah ketika saya datang ke situ, saya berjumpa dengan pengantin baru, Pak Bu, ya. Tahunya gimana, ada orang lagi foto-foto gitu, saya kan senang motret, ya. Sini Mas, Kang, saya bantu foto. Saya bantu foto dan ternyata dia senang sekali, kemudian bilang, terima kasih Pak, ini adalah nazar kami, katanya. Kami ingin sesudah nikah tuh ke Mekah dan ingin foto-foto di area Gua Hiro. Ternyata saya ketemu Bapak dan Masya Allah mendapatkan sudut-sudut yang begitu indah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, ya, bukan wajib nih, foto-foto bukan wajib, ya. Mbak Evi juga ngasih tahu. Bukan harus punya foto-foto bagus, bukan. Yang paling penting itu umrohnya mabrur, ya. Tapi kalau ada kesempatan, ambil di tempat yang tidak mengganggu orang, ya. Ketika sedang umroh, tawaf, sa'i, tidak boleh menyalakan handphone, apalagi live Instagram ketika tawaf, live Instagram ketika sa'i, keluarin tongsis, nyalain. Nah, itu mengganggu, ya, merusak, ya. Boleh jadi ibadahnya juga rusak. Nah, di foto sebelah kiri, di bagian kiri itu ada Masjid Nabawi, diambil dari sudut di area Masjid Nabawi. Sekarang ada tempat kuliner, Bu. Pak, Bu, ada angkringan kalau ada tempat makan, jadi di tempat saya memotret arah ke situ, di belakang sedikit itu ada tempat-tempat kafe-kafe begitu. Ada ya makanan-makanan ringan, ya, sore hari. Dan yang bagi saya sangat menarik untuk selalu kemudian saya bayangkan 10-15 tahun lagi di halaman di plaza depan Masjid Nabawi dan juga di plaza Masjidil Haram ditanam pohon-pohon besar, ya, pohon-pohon kayu yang besar, ya.
Bayangkan kalau ada umur nanti sampai 20 tahun lagi menyaksikan di halaman Masjid Nabawi tidak kering begini ya, tapi ada pohon-pohon tempat kita berteduh ketika panas. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, eh, Mekah dan Madinah adalah dua tempat penting di muka bumi yang kata Nabi tidak diperintahkan kamu bersusah payah untuk berkunjung, bepergian kecuali ketiga tempat. Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, dan satu lagi Masjidil Aqsa di Palestina. Sekali lagi semoga Allah mudahkan perjalanan kita, Allah takdirkan kita menjadi bagian dari tamu-tamu Allah yang bisa beribadah di tanah suci. Next slide. Dalam surat Al-Hajj ayat 27, Allah berfirman, ya, Fa'azin finnasi bil hajj. Serulah manusia untuk mengerjakan haji. Jadi sesudah Nabi Ibrahim alaihissalam selesai membangun Ka'bah. Jadi kalau ada yang nanya, ya, rumah ibadah yang pertama kali dibangun di mana? Ya, Ka'bah. Ya, siapa yang bangun? Nabi Ibrahim. Dalam kisah-kisah riwayat-riwayat disebutkan Ka'bah juga dibangun oleh Nabi Adam pertama kali. Ya. Karena Adam ingin punya tempat yang mirip dengan yang di surga. Tapi yang jelas, yang pasti dibangun pertama kali oleh Nabi Ibrahim. Ya. Kenapa slide-nya tidak muncul ya? Atau yang lain muncul nggak? Teman-teman yang lain muncul nggak slide-nya? Muncul. Kalau di Muncul. saya Oh, muncul. berarti yang bermasalah di yang tidak muncul. Muncul, Pak Ustadz. Jadi, barusan soalnya ada notif yang keluar. Nah, jadi di surat Al-Hajj 27 ini menceritakan bagaimana sesudah Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, dibantu oleh Nabi Ismail, itu kemudian Allah berfirman, seru manusia untuk mengerjakan haji. Panggil, seru, fa'azin finnasi bil hajj. Ya. Nanti mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Waktu itu ada dialog Nabi Ibrahim dengan Allah. Gimana sampainya ini? Bagaimana sampainya seruan saya? Kata Allah, seru saja. Biar nanti aku yang menyampaikan. Dan sekarang kita merasakan seruan Nabi Ibrahim alaihissalam itu sampai pada kita. Buktinya apa? Ada yang pengen banget untuk umroh ya. Ada yang pengen banget untuk haji. Udah nggak sabar menghitung hari pengen segera berangkat. Kopernya udah diperiksa bolak-balik. Kurang apa lebih. Dibongkar-bongkar gitu ya. Ya Allah, kapan mau berangkatnya tanggal berapa sudah dihitung ya. Bolak-balik ketemu teman karena pertama kali apalagi selalu minta didoakan ya. Nah, jangan pelit ya Pak Bu, kalau ada teman minta didoakan jangan pelit, catat aja. Suruh WA, bikin catatan khusus gitu. Nanti begitu nyampe di Mekah, tempelin handphonenya di Multazam. Ya Allah, ini teman-teman saya ada minta didoakan. Ya nggak begitu ya. Nanti didoakan satu-satu. Kemarin saya sudah bahas bagaimana indahnya mendoakan orang lain ya. Nanti di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi banyak waktu kita mendoakan teman-teman kita. Baca doanya satu-satu dengan penuh keikhlasan dan tidak perlu lapor ya. Habis berdoa terus WA. Sudah ya, sudah saya doakan di Multazam. Insya Allah diijabah. Nggak usah ya. Kecuali temannya nanya, lupa nggak titipan doa saya? Insya Allah enggak, sudah saya doakan. Ya. Jadi saat-saat yang begitu indah itulah yang kemudian membuat kita rindu ke Masjidil Haram. Next slide. Tadi sudah disebutkan kalau tak kenal maka tak sayang, tak kenal kepada kota Mekah, kita juga tidak sayang pada kota Mekah. Apa saja yang utama ada di Mekah? Tentu saja yang pertama karena ada Ka'bah. Ya. Ka'bah itu bangunan yang sangat sederhana yang disebut sebagai rumah Allah, Baitullah. Tempat kita memusatkan perhatian ketika sholat. Dari seluruh penjuru bumi arahnya ke situ. Bangunan yang memiliki nilai sakral tapi tidak boleh dilebih-lebihkan. Ya. Berseliweran di medsos dulu bahwa di atas Ka'bah tidak bisa lewat kapal terbang. Ya. Karena itu Mbak Lili malah makin grogi. Kayak mau manten, makin dekat harinya makin grogi. Ya. Jadi katanya pesawat tidak bisa lewat di atas Ka'bah karena dari Ka'bah itu memancar energi yang sangat besar. Sehingga kalau pesawat lewat nanti akan celaka. Ya.
Burung juga tidak akan ada yang berani melalui di atas Ka'bah. Ini berlebihan, ya. Karena pada kenyataannya Bapak Ibu nanti bisa melihat burung banyak berterbangan di atas Ka'bah dan mungkin buang kotoran juga, ya. Yang namanya burung kan binatang kan nggak punya aturan, ya. Artinya tidak seperti manusia. Jadi Ka'bah itu tempat suci. Kota Mekah kota suci, tapi tidak berlebih-lebihan kita menjelaskannya. Harus berdasarkan dengan keterangan, ya. Ka'bah adalah tempat memusatkan perhatian ketika kita melaksanakan sholat. Ka'bah adalah bangunan yang suci, yang disucikan, yang didirikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi juga bukan bangunan yang ajaib gitu. Karena Ka'bah pernah direnovasi di zaman Nabi. Ya, Bapak Ibu kan nanti lihat Hijr Ismail ya, itu adalah bagian dari Ka'bah yang diperkecil gitu. Ya. Maka masuk ke Hijr Ismail itu sama dengan masuk ke dalam Ka'bah. Kalau ada orang masuk ke dalam Ka'bah, lihat apa di dalam? Nggak ada apa-apa. Ya. Hanya ruang kosong saja. Ya. Ada tulisan di dalam Ka'bah. Tulisannya berbunyi as-sholatu imaduddin. Ya. Sholat itu tiang agama. Ya. Sholat di dalam Ka'bah, madhab kemana? Ya, madhab kemana saja. Ya. Kalau sholat di dalam Ka'bah bisa madhab kemana saja. Tapi kalau sholat di Hijr Ismail, tetap harus melihat ke arah Ka'bah. Ya, tidak bisa kemana saja. Jadi keutamaan pertama kota Makkah karena adanya Ka'bah. Ya. Kemudian yang kedua, tempat melaksanakan ibadah umroh, tawaf dan sa'i. Satu-satunya, ya, satu-satunya tempat di muka bumi di mana kita berputar itu dapat pahala. Ya. Di tempat Bapak dan Ibu ada alun-alun, muterin alun-alun 7 kali. Dapat apa? Insya Allah dapat sehat. Ya. Namanya olahraga. Dapat pahala? Oh bisa, kalau niat sehatnya supaya bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Ya. Tapi kalau tawaf beda lagi. Dia satu ibadah yang ketentuannya sudah ditetapkan. Dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahkan dalam keterangan disebutkan para malaikat juga bertawaf. Ya. Jadi tempat itu tempat para malaikat juga melakukan ibadah tawaf. Maka penting bahwa di Mekah itu ada tempat ibadah umroh, ada tawaf, dan ada lintasan tempat sa'i. Ya. Nah, untuk sa'i ini mohon maaf dipastikan nanti Bapak Ibu melihat fotonya ya, bahwa sa'i itu sudah ada di dalam gedung. Kenapa saya sampai bilang begini? Karena pernah seorang teman sedang membimbing umroh, kesulitan dengan ada jamaah yang tidak mau sa'i, Pak, Bu. Kenapa? Karena dia baca tempat sa'i itu katanya kan di padang pasir. Siti Hajar itu lari-larinya di padang pasir. Kenapa ini di dalam bangunan? Ya. Jadi tempat sa'i itu sekarang sudah jadi bangunan, sudah tertutup. Bahkan dengan bangga selalu orang-orang Indonesia mengatakan bahwa tempat sa'i di mana di tengahnya ada lintasan kursi roda itu adalah usul dari Presiden Indonesia yang pertama, Bung Karno, ketika berhaji melihat di tempat sa'i itu tidak ada aturan, maka kepada Raja Saudi Bung Karno mengusulkan cobalah di tengah-tengahnya itu dibuat untuk tempat orang yang menggunakan kursi roda. Sehingga kemudian alur sofa marwah, marwah sofa itu terpisahkan oleh satu bagian di mana orang-orang menggunakan kursi roda didorong. Tempat sa'i sudah mengalami perluasan ya. Dari misalnya pertama kali saya berkunjung itu tahun 2001 dengan sekarang perluasannya sudah hampir dua kali lipat ya. Jadi kalau dulu lebih sempit, sekarang sudah lebih lebar. Tempat sa'i dan tempat tawaf juga bertingkat-tingkat. 3 atau 4 tingkat ya. Kalau tawaf 3, sa'i 4. Ya, sa'i 4 lantai, tawaf 3 lantai. Ada tempat digunakan di tempat tawaf dan sa'i menggunakan kayak mobil golf gitu Pak Bu. Ya. Sebelumnya ramai yang menggunakan motor ya. Tapi saya sudah coba nggak nyaman ya. Ya namanya jamaahnya ada yang sakit, pengen pakai motor. Kurang ya penghayatan experience-nya, penghayatan nikmatnya itu susah gitu ya. Yang paling nikmatnya tawaf itu ya jalan di mengitari Ka'bah, sa'i itu ya berjalan di antara Safa dan Marwah. Yang ketiga, Mekah itu jadi istimewa
karena menjadi tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang bulan Maulid, ya. Bulan Maulid, umroh bulan Maulid juga Masya Allah, ya. Itu sesuatu yang sangat membahagiakan. Bapak Ibu jangan tidak berziarah ke tempat kelahiran Nabi, ya. Nanti ketua leadernya, ketua mutawifnya tanya, di sebelah mana tempat lahir Nabi Muhammad? Ya. Ada titik tempat yang tidak terlalu jauh bisa dikunjungi kalau langsung pada saat beres umroh juga, kalau tidak capek, tidak ingin ke belakang, nyaman, ya. Beres tawaf sa'i, beres tahalul, sejenak berziarah. Mungkin perlukan waktu hanya 15 menit, ya, keluar dari Masjidil Haram menuju ke tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sekarang jadi jadi perpustakaan. Ada bangunan tempat perpustakaan, disitulah rumah Abdul Muthalib, di mana Muhammad dilahirkan dari Siti Aminah. Ya, di titik itulah tempat kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ditanyakan Mekah itu apa istimewanya? Tempat kelahiran Nabi. Loh kok jadi istimewa? Ya istimewalah tempat kelahiran seorang manusia paling suci, paling mulia di muka bumi, oleh Allah dipilih di Mekah. Ya. Kita melihatnya kayak gitu, tidak melihat dari titik yang lain, ya. Bahwa Mekah jadi istimewa karena tidak mungkin Allah itu, tadi saya baca ayat yang saya baca di pembukaan lah, surat Ali Imran 190 191, ada kalimat Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada sesuatu pun yang Kau ciptakan berupa sebuah kesia-siaan, ya. Jadi tidak mungkin Allah membuat Nabi lahir di Mekah tanpa ada rencana, tanpa ada sesuatu di baliknya. Pasti ada sesuatu. Sesuatunya apa? Bisa sangat banyak. Hikmahnya bisa sangat banyak. Tapi sekali lagi, itulah salah satu keutamaan kota Mekah. Kota tempat kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian yang keempat, keutamaan kota Mekah juga monumen sejarah rumah tangga Rasulullah SAW bersama Siti Khadijah. Berapa tahun Muhammad dan Khadijah berumah tangga? Rasulullah SAW dengan Siti Khadijah 25 tahun. Ya. 25 tahun itu Rasulullah bersama Siti Khadijah, rumahnya di sebelah mana? Di sekitar area yang sekarang menjadi lapangan, ya. Ada yang mengatakan di luar itu, tapi ada yang mengatakan rumah Nabi itu adalah di area Babu Salam, ya. Tempat Nabi masuk ke Masjidil Haram, area Babu Salam yang lama. Tapi yang jelas di sekitar Masjidil Haram lah Nabi dan Siti Khadijah berumah tangga. Rumah tangga Nabi dengan Khadijah 25 tahun. Sayangnya pemerintah Saudi termasuk yang sampai sekarang belum mau membuat tanda, ya. Padahal kan eksotik sekali Bapak Ibu, ya. Bahwa yang namanya rumah tempat Nabi dan Khadijah berumah tangga. Aduh, nanti kita bahas, ya. Ada satu sesi tentang Rasulullah sendiri dari kecil, kemudian remaja, berumah tangga, berjuang sampai hijrah. Itu kenapa harus dibahas? Karena kita datang ke Mekah harus membawa kecintaan kepada Rasulullah. Bagaimana kita bisa mencintai Rasulullah dengan lebih banyak mempelajari kehidupan beliau, ya. Jadi masuk ke kota Mekah, kita menyadari bahwa inilah tempat di mana Rasulullah SAW berumah tangga dengan Siti Khadijah. Mendapatkan 6 orang anak, 4 perempuan, 2 orang laki-laki. 25 tahun dalam perjuangan yang hebat. Dari Khadijah kaya raya sampai hartanya habis. Di mana tempatnya? Di Mekah. Apalagi keutamaan kota Mekah? Tempat turunnya wahyu pertama, ya. Ini bagus, ini di obrolan sudah saling menjawab. Ada yang nanya Rabiul Awal, oh sudah lewat, katanya Oktober sudah Rabiul Akhir. Terima kasih sudah dijawab. Ya tapi tidak apa-apa, kesannya Rabiul Akhir juga, ya. Tidak harus pas Rabiul Awal. Tapi tetap saja kan Mekah adalah tempat kelahiran Nabi Muhammad. Berziarah ke tempat itu kan tidak harus pada saat bulan atau hari kelahiran Nabi Muhammad, ya. Yang kelima, Mekah adalah tempat turunnya wahyu pertama. Yang di slide pertama tadi Bapak Ibu lihat, ya, pemandangan dari Gua Hiro, ya. Nah, Gua Hiro itulah tempat turun wahyu. Nabi bertahun-tahun uzlah, ya. Nabi mengasingkan diri dari keramaian kota Mekah
karena sudah mulai gelisah dengan kondisi Mekah yang sangat tidak kondusif. Perzinaan, perjudian, kesewenang-wenangan, perbudakan yang begitu hebat di Mekah. Nabi uzlah, Nabi ke Gua Hiro. Nabi melihat, merenung apa yang terjadi di sana. Dalam kisah-kisah disebutkan Siti Khadijah itu bukan hanya mengirim makanan ke Gua Hiro, tapi juga beberapa kesempatan menemani Nabi di Gua Hiro. Dalam keadaan itulah kemudian sesudah sekian lama Nabi beruzlah, di usia Nabi 40 tahun turun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama dan ayat pertamanya berbunyi Iqra, baca. Dan kemudian kita tahu yang namanya mukjizat Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an. Sesuatu yang berbeda dengan mukjizat nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain mukjizatnya supranatural, ya. Nabi Isa bisa menyembuhkan yang mati, bisa berbicara ketika bayi. Nabi Ibrahim tidak mati dibakar api. Nabi Musa tongkatnya membelah laut. Nabi Muhammad mukjizatnya apa? Mukjizatnya Al-Qur'an. Al-Qur'an yang 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat itu kemudian menjadi mukjizat Nabi Muhammad, dan ayat-ayat pertamanya, 5 ayat pertamanya diwahyukan ketika Nabi berada di Gua Hiro. Jadi Bapak Ibu boleh ngobrol nanti ya dengan tour leader, dengan Mutawif, bisa ke Gua Hiro nggak? Kalau siang hari silahkan, kalau mau malam hari silahkan, ya. Itu diaturkan saja. Tapi tidak harus ya, kalaupun tidak ke Gua Hiro, nanti saya kasih foto-fotonya. Foto-foto Gua Hironya saya kasih lagi. Jadi itulah salah satu keutamaan kota Mekah, adanya Gua Hiro, tempat turunnya wahyu, monumen sejarah rumah tangga Rasulullah SAW, kemudian juga tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW, tempat melaksanakan ibadah umroh, dan terdapat Ka'bah. Next slide. Mekah punya beberapa sebutan, ya. Nama Mekah disebut juga sebagai dari asal bahasanya terdapat banyak pendapat, tapi yang paling dekat secara bahasa Mekah berasal dari kata muka yang bermakna siulan, ya. Jadi orang-orang Arab pada era jahiliyah bertawafnya itu sambil bersiul dan bertepuk tangan. Nah, jadi hati-hati kalau tawaf sambil siulan tuh kayak perilaku orang jahiliyah. Ya. Tawaf itu bukan bersiul, bukan tepuk tangan, tapi berdoa. Ya. Jadi arti Mekah yang pertama dari kata muka, bahasa Arab. Ya. Kata muka itu berarti tepuk tangan atau bersiul. Next slide. Kota Makkah yang kedua berarti atau berasal nama kota Mekah selain Makkah adalah Bakkah. Bakkah itu apa? Lembah penuh air mata. Jadi ini nama kuno sebelum disebut sebagai Mekah, ya. Bahkan Bakkah juga memiliki beberapa pendapat. Yang paling kuat kata ini, paling dekat maknanya adalah Bakkah berasal dari kata buko yang bermakna tangisan, ya. Dalam penjelasan lain disebutkan Al-Bakkah itu lembah penuh air mata. Orang yang datang ke Mekah tuh suka jadi cengeng, Pak, Bu. Ya. Gampang nangis, ya. Maaf. Tinggi besar, gagah, depan Ka'bah sambil melafazkan doa, bisa tiba-tiba jadi pengen duduk, itu nggak kuat. Ya. Suami istri, suaminya gagah perkasa depan Ka'bah, istri yang megangin. Kenapa? Suaminya runtuh semua keangkuhannya. Ya. Merasa kecil di hadapan Allah, tidak ada apa-apanya. Saya punya banyak hal di tanah air, tapi rasanya tidak pernah seperti yang saya rasakan di tanah suci, kata seorang pengusaha. Ada yang pengusaha yang sudah waktunya pulang, mau pulang nih, mau pulang, udah ngumpul di lobi hotel, dia pergi sendiri ke sudut yang sepi. Dia bilang, kenapa, Mas? Kalau boleh saya nggak pulang aja lah. Kenapa? Di sini tuh nikmat banget, Pak, katanya. Ya, rasa-rasanya belum pernah saya merasakan kenikmatan seperti ketika beribadah di tanah suci. Ya, jadi
kata lain dari Mekah, nama lain dari kota Mekah ada Al-Baqah, lembah penuh air mata. Air mata Siti Hajar tumpah di situ. Air mata Nabi Ismail tumpah di situ. Dan air mata kita insya Allah nanti, Bapak dan Ibu ya. Sampai di Mekah, Allahumma zid hazal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa karramahu mimman hajjahu awi tamarahu tasrifan wa taktiman wa takriman wa birra. Ya Allah, tambahkanlah kehebatan, kemuliaan kepada Ka'bah. Dan juga berikanlah kemuliaan kepada orang-orang yang datang mengunjunginya untuk berhaji ataupun berumroh. Ya Allah, aku datang. Labbaik, Allahumma labbaik. Ya Allah, aku datang. Aku datang ke rumahmu dengan membawa semua harapan. Aku memohon dosa-dosaku diampuni. Dan aku membawa semua doa yang akan kuucapkan dengan sepenuh keyakinan. Ya Allah, aku tidak pernah kecewa kepadamu. Aku senantiasa yakin semua takdirmu adalah yang terbaik. Nah, Pak, Bu, kalau sudah begitu di depan Ka'bah itu ya, rasanya hati itu diaduk-aduk gitu. Apalagi kalau datang ke sananya, ya, qadarullah sedang punya masalah. Boleh nggak lagi punya masalah umroh? Boleh. Kenapa nggak boleh ya? Begitu umroh membawa masalah dan ingin mengadu pada Allah. Ketika mengadu kepada Allah, rasanya dijawab. Itu juga kadang-kadang yang membuat beberapa jamaah yang saya temani bolak-balik. Kenapa sih, Bu? Sering banget umroh, kadang setahun 3 kali. Di sana rasanya saya ngobrol sama Allah, Pak. Katanya. Kegelisahan, keresahan, persoalan hidup yang banyak ini saya bawa ke sana. Dan saya merasa Allah menjawab apa-apa yang saya tanyakan. Allah menyambut apa-apa yang saya sampaikan. Dan berderailah air mata. Dalam hadis disebutkan, mata yang dibasahi oleh air mata yang keluar karena takut kepada Allah, tidak akan disentuh oleh api neraka. Oh, apalagi kalau begitu ya. Kita nangisnya karena takut pada Allah. Air mata yang keluar dari mata kita. Yang disebabkan karena takut pada Allah. Ya, takut pada Allah kenapa kita banyak dosa. Kita terus terang di hadapan Allah di sana. Ya Allah, aku datang dengan membawa dosa-dosaku yang mungkin setinggi gunung. Tapi aku yakin gunung ampunan yang ada padamu lebih tinggi daripada gunung dosa yang aku bawa. Aku datang kepadamu dengan dosa seluas lautan. Tapi aku yakin lautan ampunanmu lebih luas daripada lautan dosa yang aku bawa. Maka ampunilah aku. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah Rabbal baroya. Astagfirullah minal khotoya. Nah, kalau sedang di depan Ka'bah, jangan bersenandung, ya. Jangan bernyanyi, ya. Nanti kita akan ditegur, ya. Kita berzikir, beristighfar dengan irama-irama seperti irama orang Arab, ya. Orang Arab tidak bernyanyi, tidak dilantunkan nyanyian ketika bertalbiyah, ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Itu orang Arab. Orang Indonesia, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ya, kita menghormati kearifan lokal, ya, meskipun mungkin itu debatable, tapi ikutilah suasana. Bahkan beda fikih juga kita harus menyesuaikan dengan fikih setempat. Maka di Masjidil Haram, di tempat yang namanya kota Mekah, Al-Baqah, lembah penuh air mata itu, kita menikmati. Betapa air mata kita mudah menetes. Betapa hati kita juga mudah tersentuh. Next slide. Mekah juga disebut Ummul Qura, ya. Ummul Qura itu berarti ibu dari banyak negeri, ya. Ini menunjukkan bahwa kota ini memiliki keutamaan yang membedakannya dengan tempat atau negeri lain dan menjadi kota suci pertama bagi umat Islam. Kalau tadi kita lihat juga ada menara Jam-Jam Tower, ya. Jam-Jam Tower itu menjadi jam tertinggi di dunia. Jam itu mengalahkan tinggi dan besarnya Big Ben di London, ya. Ini sebuah simbol juga, Bapak Ibu, sebuah simbol bahwa pada satu ketika seandainya umat Islam sudah kuat secara ekonomi, sudah kuat secara budaya,
sudah kuat secara militer dan politik, maka kita bisa mengajukan pengubahan dari GMT menjadi MMT. Nah, sekarang dunia itu kan ukuran jamnya GMT, Greenwich Mean Time. Jadi kalau misalnya kita plus berapa, ya Indonesia itu plus 7 ya, dari Greenwich diukurnya. Padahal kalau ukurnya dari Mekah kita plus 4. Nah, sebetulnya Mekah lebih adil ya, di titik tengah ke arah utara, selatan, barat, timur, nanti penambahannya tidak berbeda signifikan. Kalau sekarang kan berbeda, ada tambah 2, ada yang tambah 7 ya. Nah, Mekah adalah Ummul Qura ya, ibu dari banyak negeri, dan kita berharap semoga umat Islam semakin hari semakin kuat posisinya di dunia, dan orang-orang Islam semakin kokoh posisinya. Dunia akan lebih selamat kalau orang-orang Islam berkuasa. Sudah terbukti di Spanyol, 6 abad Islam berkuasa, di Eropa itu semua aman ya. Orang-orang Nasrani juga terlindungi. Peradaban berkembang, ilmu pengetahuan begitu hebat ya. Mudah-mudahan julukan Ummul Qura bagi kota Mekah kelak terwujud kembali menjadi ibu dari banyak negeri, menjadi pusat peradaban dunia. Next slide. Makkah juga disebut Al-Baladun Amin ya, Balad al-Amin. Al-Balad al-Amin atau Baladun Amin adalah negeri yang aman dan damai ya. Secara geologis Mekah adalah tempat yang aman ya. Bukan daerah yang rawan gempa ya. Ada pernah gempa dan jarang, kecil ya. Bukan tempat perlintasan binatang buas ya. Jadi ini titik yang aman di muka bumi, maka disebut Baladun Amin ya. Titik yang aman ya, disebut sebagai Baladun Amin karena memang berkaitan erat dengan bagaimana para penduduk sekitar dari kalangan bangsa Arab sejak era jahiliyah memuliakan tempat ini sebagai tempat suci. Selain karena kota Mekah merupakan tanah haram di mana perbuatan baik maupun buruk memiliki nilai berlipat ganda, sehingga perlu bagi setiap muslim di dalamnya untuk menjaga sikap. Nah, nanti kita bahas lagi yang soal time response ya, supaya lebih berhati-hati, supaya lebih menghayati. Tapi yang jelas disebut tempat yang aman adalah bahwa secara geologis, secara ilmu bumi disebutkan bahwa Mekah ini kalaupun gempa sangat jarang ya. Kemudian juga bukan perlintasan binatang buas. Jadi aman ya. Maka inilah tempat yang aman di muka bumi. Datang ke Mekah harus dengan keyakinan ini tempat yang aman. Maka kita merasa yakin. Bukan berarti mengabaikan kehati-hatian ya. Dalam perjalanan nanti hendaklah selalu dalam rombongan. Kalau tidak dalam rombongan, perginya jangan jauh-jauh. Ya dari hotel ke masjid saja. Kalau mau ke tempat yang luar dari itu, maka harus lapor kepada tour leader. Mau kemana dan minta izin. Ya. Kalau bepergian dan belum pernah di Mekah, saran saya tidak perlu. Ya. Karena kita sedang fokus untuk melaksanakan ibadah. Bukan sedang traveling. Bukan sedang piknik. Ya. Maka fokusnya adalah beribadah. Ya. Meskipun ada travelingnya, dilakukan dengan kehati-hatian. Mekah kan kota yang aman. Tapi kenapa banyak penjahat juga? Kan ada juga yang kecurian, ada kecopetan. Maka tetap di kota yang aman secara umum ini kita harus berhati-hati ya. Bapak dan Ibu kalau pergi ke masjid jangan bawa uang banyak-banyak. Bawa sesuatu yang seperlunya saja ya. Tentu secara umum juga diingatkan, pergi umroh ya jangan bawa uang banyak-banyak. Orang mau ibadah kok, mau belanja ya. Belanja online aja lah ya. Nah, di tanah air mau beli apa, nyari apa, ada. Al-Baik juga ada di Tokopedia. Susah, belum kebeli Al-Baik, tinggal nyari di marketplace ada. Next slide. Nah ini Bapak Ibu sekalian, yang kemarin sudah kita bahas ya. Tapi inilah yang berkaitan dengan keunikan kota Mekah. Bahwa dosa dengan hukuman dan kebaikan dengan balasan kebaikan itu seringkali memang ditunjukkan begitu cepat. Jadi bukan orang yang di tanah airnya banyak dosa pergi ke Mekah dihukum, bukan ya. Lah masa sih orang walaupun banyak dosa kalau sudah mau pergi umroh kan mau taubat ya Pak Bu. Dua kali jamaah saya tuh datang ke Mekah dengan tato di tubuhnya gitu ya. Yang satu seorang profesor. Pak Profesor mungkin masa mudanya urakan. Jadi bagian pas
pas tatonya bagian kanan lagi. Di pundak, di kanan. Jadi kelihatan kan kain ihram itu dilewatkan. Begitu gelisah saat manasik. Beres manasik beliau minta waktu, Pak Budi, saya minta waktu. Ada apa, Prof? Ini katanya dia buka bajunya. Kalau begini gimana? Ya terus gimana, Prof? Ya ini katanya bekas-bekas masa lalu saya. Saya bilang, mari kita datang ke Tanah Suci dan dalam tobat yang sebenar-benarnya tobat. Dan kemudian minta ampun pada Allah, datanglah dengan sepenuh keyakinan bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi mitos kalau ada yang mengatakan di Mekah nanti kita diperlakukan oleh Allah seperti kita di sini memperlakukan teman-teman kita. Bukan seperti itu. Tapi yang lebih tepat adalah time respon pendek, ya. Dosa dengan hukuman, ya. Kebaikan dengan balasan kebaikan, ya. Itu begitu dekat. Kemarin saya ceritakan Kang Cahyadi, saya ceritakan Teh Tik-Tik, dan saya ceritakan seorang jamaah yang kehilangan sendal yang sangat dia sayangi. Saya juga mengalami, Pak Bu. Saya juga mengalami, ya. Usai haji, tawaf wada, tawaf perpisahan. Ketika beres tawaf wada, sekelompok jamaah dari grup saya bilang, Pak Ustadz, itu dari rombongan lain ngiri katanya. Ngiri kenapa? Lihat grup ini kok kayaknya enak banget, asik gitu. Akrab, pokoknya menyenangkan kelihatan. Bahagia sekali kelihatannya. Gak ada stres-stresnya. Itu dalam hati, Bu. Pak, dalam hati. Dalam hati nih. Siapa dulu pembimbingnya gitu. Dalam hati itu. Gak diucapkan. Dalam hati, ya Allah. Terus saya diam aja. Terus ada yang ngacung. Pak, kita mau ke kamar mandi. Oh, masih ada kamar hotel. Ya, saya masih pegang kunci kamar hotel dan masih bisa dipakai. Ayo ikut. Ya, hotelnya dekat sekali dengan Masjidil Haram. Jadi daripada ke kamar mandi masjid jauh, udah ke hotel aja. Saya pakai kopiah gini, kopiah putih. Berjalanlah menuju ke hotel, tapi di tengah jalan kok kepala saya anget gitu ya, Bu. Pak, saya lihat kopiah, ternyata di atas kopiah saya ada kotoran burung. Jemaah nanya, itu apa Pak Ustadz? Kotoran burung. Kenapa burung buang kotoran di kepala Pak Ustadz? Ya nggak tahu gitu. Padahal dalam hati saya tahu. Tadi saya rada sombong sedikit. Orang-orang melihat ini grupnya kok enak gitu. Dalam hati siapa dulu pembimbingnya? Kata Allah teh, kamu baru segitu aja udah sombong gitu. Nah, Pak Bu, ketemu yang begitu-begitu di tanah suci itu asik sekali gitu ya. Membuat kita kan alhamdulillah ya kalau kita dosa langsung oleh Allah diberi hukuman gitu di dunia, dicicil hukumannya. Nanti di akhirat udah beres gitu kan alhamdulillah. Jadi kalau nanti di Mekah Bapak Ibu ketemu dengan kesulitan, ya, jangan sedih. Aduh, saya kok di Mekah udah kunci hilang, sandal hilang, makanan nggak kebagian. Saya ini dosanya banyak sekali. Apa umroh saya nggak diterima? Coba lihat kehidupan Nabi Muhammad. Ya. Nabi Muhammad itu orang asli Mekah. Ya, meskipun ibunya orang Madinah, kakeknya orang Mekah, nenek buyutnya orang Madinah. Tapi yang jelas Nabi lahir di Mekah dan Nabi hidup di Mekah. Dan apa yang dialami oleh Rasulullah SAW? Rasulullah disiksa, difitnah, dihina, mau dibunuh. Ya. Apakah berarti Rasulullah menjadi orang yang tidak baik? Ya enggak. Ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu nanti ketemu dengan musibah-musibah kecil atau bahkan ya musibah aja lah. Itu tidak perlu kemudian bertanya, lah apa umroh saya tidak diterima oleh Allah? Bukan. Ya. Tapi sesuatu yang terjadi di Tanah Suci adalah bagian dari kasih sayang Allah yang begitu besar. Tentu kita berdoa di Mekah selamat. Ya. Dan kita berusaha supaya selamat. Memastikan kalau nyebrang jalan itu sadar bahwa mobilnya itu setirnya setir kiri, bukan setir kanan. Ya. Arah lalu lintas dari sebelah mana, ya perhatikan. Ya. Kalau jalan dari hotel ke masjid, ponselnya masukin ke tas. Ya. Jangan jalan di tengah keramaian sambil main HP. Itu mengundang kecelakaan. Ya. Jadi di Mekah, di Madinah, time respon lebih pendek. Time respon pendek. Antara dosa dengan hukuman,
antara kebaikan dengan balasan pahala kebaikan, itu waktunya dipadatkan. Sehingga ketika kita berbuat baik, insya Allah kita mendapat balasan segera. Tapi ingat, kalau berbuat dosa juga segera mendapatkan balasan. Untuk apa sih Allah begitu? Ya salah satunya untuk kita merasakan lebih dekat dengan Allah. Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Maka Allah bisa, sangat bisa memberikan balasan segera atas perbuatan dosa-dosa kita dan segera memberikan pahala atas kebaikan-kebaikan kita. Next slide. Nah, sekarang kita masuk ke Masjidil Haram, ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu foto Ka'bah yang lama ya. Karena yang baru sudah lebih luas dan foto-foto bagian pinggirnya tidak berubah banyak, tapi area tawaf sekarang lebih luas daripada foto yang saya fotokan ini ya, dari area ini. Lebih luas, daya tampungnya lebih besar, dan sekarang di Masjidil Haram itu dilakukan beberapa aturan untuk safety, keselamatan ya. Ada area yang tidak boleh dipakai sholat ya, in out jamaah, diarah ke tempat sa'i ya, diarah ke Babul Fatah ya, dari Hijr Ismail ke belakang itu dikosongkan ya. Jadi untuk apa? Untuk keluar masuk jamaah. Ada aturan jamaah laki-laki kalau sholat di lantai dasar ini harus selalu berkain ikhram ya. Kemarin sudah ada yang nanya itu termasuk bohong atau enggak. Kan kita niatnya mau ibadah di situ. Niatnya mau tawaf sunat ya, niatnya mau ibadah, tapi aturannya melarang kalau tidak pakai baju ihram. Ya sudah, istighfar dan minta ampun, dan itu tidak ada larangan secara syar'i gitu ya. Nah, masuk ke sana. Ini suasana Masjidil Haram. Ada apa saja di Masjidil Haram? Mari kita lihat lebih dekat ya. Melihat lebih dekat apa-apa yang ada di Masjidil Haram. Next slide. Ada Hajar Aswad ya. Ada Multazam, ada Makom Ibrahim, ya, ada Hijr Ismail, ya. Nah, jadi ada Hajar Aswad nih, Pak Bu, ya. Boleh ke slide berikutnya dulu, Pak. Next slide. Nah, Hajar Aswad tuh, ya. Hajar Aswad itu batu hitam yang sering dibingkai oleh stainless yang kuat, yang senantiasa dibersihkan. Batu hitam yang dalam beberapa riwayat disebutkan dahulunya batu itu putih, tapi kemudian menjadi hitam karena dosa-dosa manusia. Ya, banyak riwayat tentang Hajar Aswad. Ada Hajar Aswad. Hajar Aswad itu bagaimana? Ya, sunnahnya dicium. Ya. Hanya saya sekarang tidak menyarankan, ya, bapak ya atau apalagi ibu-ibu untuk memaksakan diri mencium Hajar Aswad. Ya. Apalagi sendirian. Sangat, kalau boleh saya melarang ya saya larang ya. Kalau mau juga mencium Hajar Aswad, seorang wanita harus dibantu minimal oleh 2 orang pria supaya tidak terjepit, tidak celaka. Lebih tegas lagi, cium Hajar Aswad itu rangkaian dari tawaf ya. Jadi ketika kita tawaf ada mencium Hajar Aswad ya. Cium Hajar Aswad, Bismillahirrahmanirrahim. Atau menyentuhnya, Bismillahirrahmanirrahim. Atau beristiqlam dalam rangkaian tawaf. Kalau tidak dalam tawaf bagaimana? Ya sekedar mencium Hajar Aswad saja, bukan bagian dari ibadah tawaf. Ya. Ketika Umar bin Khattab pernah berkata begini, sebelum cium Hajar Aswad, kata Umar, engkau hanya batu. Ya. Bagiku sebetulnya lebih baik mencium istriku di rumah, katanya. Tapi karena Rasulullah SAW menciummu, aku menciummu juga. Jadi mencium Hajar Aswad itu apa? Ittiba ala Rasulillah. Kita mengikuti sunnah dari Rasulullah SAW. Mencium Hajar Aswad. Dan Pak Bu saksikan ya.
bagaimana orang mencium Hajar Aswad itu karena ibadah, udah nggak banyak mikir, ya. Nggak mikir siapa tadi yang mencium sebelum kita. Nggak mikir apakah yang mencium tadi penyakitan atau tidak. Ya. Kalau gitu kan repot. Sebelum cium Hajar Aswad, keluarin tisu basah, bersihin dulu, dilap kering, baru cium. Wah, keburu kepental. Tapi ketika mencium Hajar Aswad, kita ridho lillahi ta'ala. Saya mendapat pengalaman cium Hajar Aswad dalam beberapa peristiwa. Ya. Pertama, ikhtiar. Ya, 20 tahun lalu, usia masih muda, 40-an. Jalan sendiri ke Hajar Aswad, ya, masuk merangsek gitu di tengah-tengah himpitan saudara-saudara kita dari negara-negara Timur Tengah yang tinggi besar. Nah, justru saya bisa nyelip di bawah gitu, kuat, tangan masih kuat nahan gitu. Bisa cium Hajar Aswad? Bisa. Bismillah, alhamdulillah, bisa. Tapi pernah juga saya mendapat kesempatan tanpa diduga. Saya sudah cium Hajar Aswad dalam satu kesempatan itu. Saya bilang, saya dalam hati, ya Allah, saya sudah pernah mencium Hajar Aswad, jadi saya tidak ingin memaksakan diri untuk berdesak-desakan mencium Hajar Aswad. Maka saya tidak akan cium Hajar Aswad, ya Allah. Tapi ketika saya putaran ketiga tawaf, tiba-tiba putaran tawaf itu berhenti, Pak Bu. Berhenti seperti ada yang menjaga gitu. Jadi rupanya rombongan di depan saya ini rombongan spesial yang kemudian di blok antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad, dan saya terkurung di dalam bersama orang-orang yang diprotek, dilindungi untuk bisa cium Hajar Aswad. Maka mereka ngantri cium Hajar Aswad pelan-pelan. Terakhir saya, ya kalau sudah gitu ada kesempatan di depan mata, masa dilewatkan ya. Meskipun tadi saya bilang, ya Allah, saya tidak akan cium Hajar Aswad. Tapi begitu ada kesempatan, tidak berdesak-desakan, saya cium Hajar Aswad. Bismillah, ya Allahu Akbar. Dan melanjutkan tawaf. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di sekitar Hajar Aswad juga ada para calo Hajar Aswad, ya. Sejauh yang saya tahu orang-orang Indonesia itu, ya, laki-laki dan perempuan. Kenapa calo Hajar Aswad mereka menawarkan untuk membantu kita cium Hajar Aswad dan membantu, memang cekatan sekali Pak Bu, mereka tuh luar biasa, ya. Minimal 2 orang membantu 1 orang gitu. Mereka tidak peduli dengan orang lain, dia dirangsek saja dan kita kemudian disuruh masuk cium Hajar Aswad, kemudian ditarik lagi keluar. Biasanya ada transaksi. Saya tidak menyarankan Bapak Ibu cium Hajar Aswad dengan cara membayar calo Hajar Aswad. Toh hukumnya sunnah. Bukan ukuran kemabruran umroh, ya, cium Hajar Aswad itu. Ya, bukan ukuran kemabruran umroh. Kalau tidak menciumnya, kita berisyarat dari jauh, sudah sah. Bismillah, ya Allahu Akbar. Itu sudah sah tawaf kita. Jadi, di dalam Masjidil Haram itu ada Hajar Aswad, kemudian ada Multazam. Ya, sebelahnya itu ada Multazam. Multazam itu bagian antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Area sempit. Tapi oleh para ulama ini diperluas, Pak, ke belakang, terus sampai mepet mentok ke arah tempat sholat. Ya, dari sini, dari Hajar Aswad ditarik, dari pintu Ka'bahnya ditarik, ini jadi area yang sangat luas. Multazam bukan hanya titik itu, tapi juga titik sampai ke belakang. Multazam itu tempat di mana Allah melazimkan dirinya sendiri untuk mengijabah doa-doa kita. Bagi para bapak, ini sangat dianjurkan ya, cari kesempatan, entah pada waktu duha yang agak kosong, atau pada malam hari yang berdesak-desakan. Kalaupun dikatakan kosong, itu tidak terlalu kosong sekarang ya, tetap saja penuh ya. Tapi kenapa duha agak lebih kosong? Karena jamaah yang utama baru kembali itu dari subuh ya, jamaah berikutnya belum masuk. Jadi antara jam 7 jam 8 pagi mungkin lebih tumaninah untuk berdoa di Multazam. Tapi yang paling nikmat tidak ada lagi berdoa di Multazam itu di sepertiga malam terakhir. Menggabungkan antara tempat ijabah doa dan waktu ijabah doa. Berdoa di sepertiga malam terakhir di Multazam.
Ini tempat di muka bumi yang khusus disebutkan oleh Allah sebagai tempat ijabah doa. Ya. Ada Hajar Aswad, ada Multazam, kemudian ada Hijr Ismail. Ya, next slide. Di foto yang kiri itu ada lampu, ada lengkung, itu Hijr Ismail. Riwayat Hijr Ismail banyak. Salah satu riwayatnya menyebutkan Hijr Ismail adalah justru tempat dimakamkannya Siti Hajar. Ya. Bukan Nabi yang dimakamkan di dekat Ka'bah atau bahkan di dalam Ka'bah, tapi seorang wanita bernama Siti Hajar. Perempuan yang kalangan biasa, bahkan budak berkulit hitam, tapi dinikahi oleh Ibrahim alaihissalam dan melahirkan seorang nabi bernama Ismail. Istri dan ibu dari seorang nabi. Disitulah Siti Hajar dimakamkan. Tapi riwayat-riwayat lain juga menjelaskan yang namanya Hijr Ismail itu dulunya bagian dari Ka'bah. Jadi dulu Ka'bah tuh luas, Pak, sampai ujung tembok Hijr Ismail. Tapi ketika direnovasi, ya Siti Aisyah bertanya pada Nabi tentang ini. Kenapa ada Hijr Ismail? Kata Nabi, di zaman dulu, zaman engkau masih kecil, kata Nabi, itu orang Ka'bah, orang Quraisy merenovasi Ka'bah, tapi kekurangan biaya, ya. Jadi ukuran Ka'bahnya diperkecil, disesuaikan dengan budget yang ada. Tapi area yang sebelumnya Ka'bah, yaitu area Hijr Ismail, diberi tanda. Maka sholat di Hijr Ismail sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Bapak Ibu boleh perhatikan siapa yang sedang sholat di situ. Ya, di foto itu lihat siapa yang sedang sholat. Dilihat dari warna bajunya, ya, seragam hijau, ya, dia adalah seorang petugas kebersihan. Orang lain tidak bisa sholat di situ. Hijr Ismailnya sudah ditutup. Dulu Hijr Ismail itu jadi tempat untuk imam sholat wajib. Ya, di depannya ada sajadah tuh. Ya, untuk tempat imam, nanti diikuti oleh para asistennya masuk. Ya. Tapi sebelum Imam Masjidil Haram sholat di situ, ya, kadang jadi imam di situ, kadang sholat tahiyatul masjid atau sholat sunnah imamnya datang ke situ. Tapi lihat bagaimana Allah memuliakan seorang petugas kebersihan Masjidil Haram dan memberikan tempat di mana orang lain susah mengakses. Nah, ada cerita, saya belum tahu valid atau tidaknya. Di antara petugas Masjidil Haram ternyata ada seorang milioner dari India katanya. Jadi dia bekerja di situ bukan untuk cari uang, tapi cari keberkahan. Ya. Ada Hijr Ismail dan ada di sebelahnya Makom Ibrahim. Ya. Bangunan atau benda seperti sangkar burung itu, ya, yang di sebelah foto di sebelah kanan. Makom Ibrahim itu apa? Di dalam kotak itu ada jejak. Makom itu bukan makam, ya. Makom itu level. Makomam mahmuda, derajat, ya. Level atau derajat, ya. Di situ ada telapak kaki Ibrahim ketika membangun Ka'bah, ya. Hukumnya apa melihat itu? Ya, boleh, ya. Jadi kalau sedang tawaf agak sulit, ya. Nanti saja kalau sudah tidak tawaf bisa melihat ke situ dengan tumaninah, ya. Juga menjadi titik di mana kita melakukan sholat sunat tawaf, ya. Sholat sunat tawaf itu di arah makom Ibrahim. Ada saja Pak Bu yang maksa sholatnya di situ gitu, ya. Padahal jamaah sedang padat, ya, mengganggu orang tawaf. Padahal dibolehkan sholat sunat tawaf itu ke arah belakang. Tidak harus di titik itu, tapi mundur ke belakang. Sudah diberi tempat, ya. Nanti tour leader Mutawif akan menunjukkan tempat di mana kita melakukan sholat sunat tawaf. Sesudah melaksanakan tawaf, sholat sunat 2 rakaat, itu dilakukan di area belakang dengan tumaninah. Baik tepat lurus di arah makom Ibrahim, ataupun bergeser ke kanan sedikit. Nah, ini beberapa lokasi di Masjidil Haram, di mana kita bisa melihat Ka'bah dari dekat. Bapak-bapak usahakan ya sholatnya ke depan gitu. Kalau ibu-ibu berusaha sempatkan ketika tawaf, mungkin tawaf sunat, ya, sedekat mungkin dengan Ka'bah. Memang agak crowded gitu ya, tapi
beda kenikmatannya, ada perjuangannya. Ya. Meskipun crowded, tapi tidak membahayakan. Ya. Next slide. Di Mekah kita juga bisa berziarah ke tempat-tempat bersejarah. Ya. Yang paling kanan itu seperti bagian atas di punduknya unta, yaitu Gua Hiro yang tadi sudah saya tunjukkan. Sekarang lebih mudah diakses, ya, memudahkan sekali bagi para peziarah ke Gua Hiro. Jalannya lebar, 20 meter barangkali ada ya, sehingga mobil bisa ke sana. Kalaupun tidak pakai mobil, jalan kaki 1 jam sampai, paling lama 1,5 jam, ya, jalan sampai ke Gua Hiro. Itu di Jabal Nur, ya, Bukit Cahaya. Kemudian di sebelah kirinya banyak foto-foto itu di Jabal Sur, ya. Di Jabal Sur, di tempat Nabi bersembunyi ketika melaksanakan hijrah. Ya. Ini ceritanya nanti lebih seru, nanti saya ceritakan di kehidupan Nabi tentang bab hijrah. Di daerah Jabal Sur itu sekarang sedang banyak dibangun, akan dibangun hotel-hotel baru, Pak Bu. Ya. Di antara yang ngebangunnya adalah ada juga seorang pengusaha dari Bandung yang kerjasama dengan orang Saudi. Hotel-hotel baru, tower-tower baru, terutama untuk digunakan oleh para jamaah haji maupun umroh. Menjadi pemukiman bagi jamaah haji. Jabal Sur sedang dibongkar, direnovasi, sedang dibuat menjadi tempat yang sangat indah, ya, ditata sedemikian rupa. Kemudian di bawah, di sebelah kiri itu adalah daerah Arafah, ya. Di Arafah adalah tempat haji, puncak haji, Al-Hajju Arafah. Haji adalah Arafah. Di sebelah kanan bawah yang banyak tenda-tenda putih itu Mina, ya. Mina disebut juga Muna. Kalau Mina berarti darah yang tertumpah, kalau Muna berarti doa-doa yang diijabah. Nah, ini adalah ziarah Mekah yang atas sejarah Nabi, Gua Hiro dapat wahyu, Jabal Sur itu tempat Nabi bersembunyi, di sebelah kiri mengunjungi Arafah. Di Arafah juga sudah tertata lebih baik sekarang, ya. Di area sekitar Jabal Rahmah itu sudah dipasang paving block. Mobil-mobil parkir dijauhkan, resikonya kita berjalan agak lebih jauh menuju ke Jabal Rahmah, tapi sudah lebih tertib. Tidak ada lagi unta-unta yang bisa dinaikin sambil berfoto atau apa ATV, sudah tidak ada lagi, ya. Sudah tertib untuk berziarah. Yang kanan adalah Mina, tempat di mana jamaah haji mabit pada tanggal 10, 11, 12 atau 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Next slide. Selain di Mekah, kita tentu akan merasakan indahnya Madinah, ya. Berziarah di kota Madinah, menikmati keindahan. Yang terutama salah satu keindahan yang paling indah di Madinah ya Masjid Nabawi. Ketika saya berhaji pertama kali tahun 2001, payung ini belum ada. Kemudian kira-kira tahun 2005 mulai dibangun. 2008 saya lihat sudah berdiri beberapa. Ya, saya tidak tahu master plan-nya, saya merasa aduh ini bakal ada payung menghalangi pemandangan. Oh, ternyata sesudah jadi bukan menghalangi pemandangan. Payung-payung ini sangat bermanfaat melindungi jamaah dari terik matahari di bulan-bulan yang sangat panas. Bahkan ini juga menjadi kalau hujan, ya meskipun sekali-kali hujannya, itu di tengah payung itu saluran air, ya. Jadi kemudian dibawa ke pembuangan air di bawah. Kita bisa menikmati sudut-sudut di Masjid Nabawi di banyak tempat, ya. Kita bisa berziarah ke Masjid Kuba. Sudah tidak begini pemandangannya, belum saya update fotonya, tapi jelas lebih luas lagi. Kita juga bisa di Madinah berkunjung ke Jabal Uhud, ya. Bukit tempat situs perang Uhud. Ini disebut Jabal Rumat yang di foto ini. Bukit para pemanah. Uhudnya sendiri adalah bukit yang memanjang sepanjang 7 km yang berwarna kemerah-merahan. Kita ke Uhud berziarah ke makam syuhada Uhud, mengambil pelajaran dari kekalahan Rasulullah dan pasukannya pada perang Uhud. Jadi di Madinah kita bukan hanya di Masjid Nabawi, tapi kita bisa melihat tempat-tempat yang lain
tempat-tempat bersejarah. Ada juga tempat-tempat yang lain selain yang disampaikan ini. Next slide. Nah, tapi tentu saja yang paling utama kita di Madinah itu ya ke sini nih, ke Masjid Nabawi. Sholat di dalamnya 1000 kali lipat pahalanya dengan sholat di masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Ya, bagaimana kita menikmati sholat. Kemudian ada Raudhoh, ya, ada makam Nabi, ya, kita berziarah ke makam Nabi, mendekatkan diri kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maaf. Ketika ke Raudhoh tanpa tasreh dan bapak-bapak bisa masuk bebas, saya ke Raudhoh juga suka masuknya jam 2 Pak Bu atau jam 1 ya. Jam 2 jam 1 masuk ke Raudhoh, mencari tempat mepet ke dekat makam Rasulullah gitu. Sampai sholat subuh di situ. Berzikir, tadarus ya, merasakan kenikmatan. Perbanyak ibadah di Masjid Nabawi. Pusatkan kegiatan kita selama di Madinah di Masjid Nabawi ya. Apalagi Bapak perjalanannya ke Madinah dulu, serap kedekatan dengan Rasulullah. Dekatkan diri dengan Rasulullah SAW. Perbanyak sholawat di sana. Sampaikan, tunjukkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekarang hanya bisa sekali ya untuk ke Raudhoh, tapi ke makam Nabi Bapak-bapak bisa setiap saat, meskipun agak berputar-putar. Next slide. Nah, ini pemandangan yang jadi foto yang sangat mahal jadinya ini Pak Bu ya. Foto yang sangat mahal karena ini difoto ketika dulu ada program umroh transit ya. Umroh transit itu kita umroh di musim tidak ada umroh ya. Dulu itu sesudah haji nggak ada umroh. Mungkin 1 bulan ya. Jadi nunggu musim umroh, sesudah musim haji ada umroh transit. Ya, waktu itu saya transitnya ke Aqsa, tapi ke Mekah dulu. Mekah 3 hari, kemudian ke Aqsa, Aqsa pulang lagi ke Madinah, baru pulang. Nah, sekarang ke Raudhoh sulit mendapatkan gambar seperti ini ya. Di Raudhoh sekarang diatur lebih tertib ya, menggunakan tasreh ya. Kalau sudah punya tasreh nanti ngantri di luar, masuk ke Raudhoh kita dapat waktu paling 10 menit ya. 10 menit untuk sholat sunat dan kemudian berdoa. Ini satu titik di muka bumi yang kata Nabi, sepetak tanah di muka bumi yang nanti akan diangkat ke surga. Jadi kalau kita sedang di Raudhoh, salah satu doanya, ya Allah, sudah kau izinkan aku mengunjungi taman-taman surgamu yang ada di muka bumi, yaitu Raudhoh. Maka izinkanlah hamba kelak masuk ke dalam surgamu. Berjumpa kembali dengan tanah ini di taman-taman surgamu. Next slide. Ya. Bapak Ibu sekalian, pada subuh tuh jangan langsung pulang gitu ya. Maju ke depan ke arah Masjid Nabawi, ya. Makanya sholatnya agak ke depan, jangan di belakang. Nanti di depan dapat pemandangan kayak begini nih. Nanti sinar matahari membuat warna langit berubah. Dari gelap, ungu, kuning, kemerahan, sampai terang. Ya. Ini kan di balik menara itu ada masjid, ada kubah hijau ini. Kubah hijau ini, di bawah kubah hijau adalah makam Rasulullah SAW. Ya. Jadi dinikmati ya semua sudutnya di Madinah, terutama di Masjid Nabawi, dilihat, masukkan ke dalam hati, jadi kenang-kenangan yang sangat indah yang membuat kita senantiasa kangen kepada Rasulullah SAW. Next slide. Madinah adalah kota perjuangan, ya. Ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Khandaq. Bapak Ibu nanti akan berziarah ke sini, ya. Melihat bagaimana situs di Badar, bagaimana Uhud, bagaimana Khandaq. Madinah adalah tempat hijrah yang Nabi berhasil hijrah dari Mekah ke kota Madinah dengan banyak sekali hikmahnya. Madinah adalah kota ijabah doa. Hampir setiap sudut Madinah sesungguhnya tempat ijabah doa. Jadi bawalah doa sebanyak-banyaknya ke Madinah. Bahkan debunya saja itu menjadi obat. Di Madinah lah
romantika cinta dan keluarga Rasulullah SAW. Ada saat yang sangat mengharu biru ketika beres perang Badar, ya. Di antara tawanan perang Badar ada menantu Nabi, suaminya Zainab, Abdul As. Nabi gelisah sekali melihatnya. Kesepakatan dengan para sahabat adalah bahwa orang yang ditawan di perang Badar, kalau tidak bisa membayar tebusan, dibunuh. Kalau bayar tebusan, bebas. Nabi mengusulkan, boleh nggak kalau menantu saya ini, asal dia masuk Islam, dia tidak perlu bayar tebusan. Kata para sahabat, sami'na wa ata'na ya Rasulullah. Maka kepada Abdul As ditawarkan, Abdul As, maukah kamu masuk Islam dan kamu tidak perlu bayar tebusan? Kata Abdul As, enggak mau katanya. Nabi begitu marah dan kata Nabi, kalau begitu engkau harus menebus dirimu supaya tidak dibunuh. Ya, ini hukum perang. Baik, kata Abdul As, saya akan minta istri saya mengirimkan tebusan. Siapa istri Abdul As? Zainab. Siapa Zainab? Putri Rasulullah SAW dari Khadijah. Kemudian Abdul As mengirimkan utusan, Zainab mengirimkan utusan untuk menebus suaminya dengan sebongkah kalung emas yang indah. Ketika diperlihatkan tebusan Abdul As, Nabi menangis. Kenapa? Itu kalung pemberian Khadijah untuk Zainab. Ah, Pak, Bu, jadi suasana di Madinah itu kalau kita baca ceritanya, hati kita nyangkut ya. Beres perang Badar, ada menantu yang menolak berislam. Sampai di kota Madinah, Nabi melihat Utsman keluar dari baki. Siapa yang meninggal? Ruqayyah. Siapa Ruqayyah? Istri Utsman. Siapa Ruqayyah? Putri Rasulullah SAW. Di Madinah jugalah Nabi kehilangan anak yang diberi nama Ibrahim, ya, putra Nabi dari pernikahan dengan Maria Al-Qibtiyah. Next slide. Jadi sekali lagi, Madinah adalah kota ijabah doa, Bapak Ibu sekalian. Ya, saat tiba di dalam hijrah, udara panas, sahabat banyak yang sakit, juga termasuk Abu Bakar Siddiq. Aisyah meminta agar Rasulullah berdoa supaya cuaca Madinah bersahabat. Nabi berdoa, ya Allah, jadikanlah cuaca Madinah lebih nyaman dari Mekah, pindahkan panasnya ke Juffah. Maka cuaca Madinah pun berubah menjadi lebih nyaman. Ya. Dalam kesempatan lain, next slide, Madinah dilanda kemarau. Hujan lama tidak turun. Tumbuh-tumbuhan mati, hewan ternak juga demikian. Para sahabat memohon kepada Rasulullah, ya Rasulullah agar berdoa minta diturunkan hujan. Rasul berdoa, ya Allah turunkan hujan yang lebat. Allah pun menurunkan hujan yang lebat. Tapi ketika turun hujan yang lebat, para sahabat melihat banyak ternak yang terbawa ini. Dan jadi ada kerusakan juga. Para sahabat kemudian, ya Rasulullah, hujannya terlalu besar. Minta pada Allah dikecilin. Nabi berdoa, turunkan hujan di sekitar Madinah. Ya. Maka ada satu masa, Madinah kayak kota taman itu ya. Jadi di dalam Madinah tidak hujan, tapi di pinggirnya hujan. Ya. Tapi ini hanya menunjukkan bahwa Madinah adalah kota ijabah doa. Berikutnya, kalau kita ke Madinah, berjanjilah pada saya Pak Bu, bahwa Bapak Ibu akan meniru pribadi Rasulullah SAW. Ya, Nabi adalah orang yang penyayang pada anak-anak dan orang-orang yang lemah. Nabi adalah penuh cinta pada para sahabat, juga sangat cinta kepada umatnya. Nabi adalah pribadi yang humoris, tapi humornya tanpa dusta, dan memiliki humor-humor yang cerdas. Nabi makan dengan para sahabat. Ali makan kurma. Ya. Tapi tiap Ali makan kurma, bijinya disimpan di depan Nabi. Terus. Sampai kurma Ali habis, kurma Nabi habis. Dan Ali nyeletuk, waduh, Rasulullah makan kurmanya paling banyak. Itu bijinya kan banyak tuh di depan Nabi. Dan di depan Ali nggak ada biji kurma satupun. Apa kata Nabi? Waduh, Ali makan kurma sama bijinya. Betapa indah, betapa akrab Rasulullah dengan para sahabat. Datanglah ke Madinah dengan kecintaan kepada Rasulullah. Dan berjanjilah Bapak Ibu untuk mengamalkan satu atau dua saja akhlak Nabi. Mana akhlak Nabi yang paling perlu kita amalkan. Demikian, Mbak. Saya kembalikan dulu kepada Mbak MC untuk selanjutnya kalau ada pertanyaan kita tanya jawab. Monggo.
Baik, terima kasih Ustadz. Masya Allah, indah sekali ya tempat-tempat yang ada di Mekah dan Madinah. Sebelum saya masuk pertanyaan, saya ada kuis nih. Satu aja pertanyaan dari saya yang baru aja disampaikan oleh Ustadz. Silakan teman-teman bisa jawab di kolom komentar. Cepat-cepatan ya. Saat ini bantu ya. Di manakah kota perjuangan? Madinah atau Mekah? Silakan. Udah Nah, ada yang yang duluan jawab. ada Kak Yuliana. Kak Yuliana nanti dikirim alamatnya ya Hadiah. ke admin. Madinah betul ya Ustadz ya? Ya, betul. Baik, selanjutnya kita akan bacain pertanyaan dulu. Ustadz ini ada beberapa. Hmm, bentar. Dari Kak Setia. Terkait dengan time respon pendek tersebut, apakah berlaku juga terhadap penduduk setempat? Misalnya tadi dicontohkan masih adanya juga pelaku kejahatan di sana. Yang kedua, kita sadari manusia tempatnya salah dan lupa untuk meminimalisir melakukan kesalahan atau dosa di sana. Gimana Ustadz? Mohon petunjuknya. Silakan. Orang-orang Mekah juga rasanya paham itu. Jadi mereka agak takut-takut gitu kalau mau berbuat dosa. Ya, jadi mereka juga paham bahwa ada keistimewaan di tanah suci, di tanah haram. Kok masih ada penjahat? Ya, namanya penjahat, Mas. Ya, di mana aja dia lupa kepada Allah, ya. Tapi apakah dia tidak langsung dihukum? Barangkali sudah istidraj, ya. Dia kejahatnya sudah dibiarkan, sudah tahu ini tanah haram, sudah tahu ada rumus time respon pendek, masih juga berbuat dosa. Ya sama Allah dibiarkan saja. Istidraj, ya. Sakarepmu, semaumu lah sudah gitu. Ya. Jadi kita melihat kasus time respon pendek itu buat kehati-hatian pada kita agar menjaga diri, ini tanah haram, hati-hati dalam bicara, hati-hati dalam berpikir, bahkan hati-hati di dalam berperasaan. Karena boleh jadi yang kita rasakan juga oleh Allah ditampakkan, ya. Kenapa kita sedang ada di tanah haram? Yang kedua, apa tadi, Mbak? Eh, Bagaimana caranya meminimalisir melakukan Hmm, kesalahan dan dosa di sana, ya. Ustadz? Fokus kepada ibadah dan target. Apa targetnya? Sholat wajib selalu di masjid. Itu Pak, kalau kita sholat wajib selalu di masjid, waktu kita nggak bisa kemana-mana kok. Yang paling lapang kan antara isya ke subuh, subuh ke zuhur gitu. Subuh ke zuhur juga nggak. Beres dari ibadah subuh misalnya, kira-kira jam 8 gitu, sampai di hotel jam 9, beres-beres, makan segala macam. Jam 10, setengah 11 sudah pergi lagi ke masjid. Ya. Nanti ini panas, mau zuhur sampai asar di masjid, tapi kan ada makan siang, ya. Ya sudah kita makan dulu. Habis makan selesai, balik lagi untuk asar. Nanti habis asar, nah inilah waktunya kita sampai ke maghrib, sampai ke isya, boleh dinikmati itu itikaf, ya. Asar, maghrib, isya diniatkan itikaf. Berarti nggak jalan-jalan dong. Ya kan ada jalan-jalan satu hari nanti ziarah, ya. Tapi ziarah juga biasanya tidak sampai melewati waktu zuhur. Zuhur sudah lagi di masjid. Jadi kalau sudah fokus kepada kegiatan di situ saja, itu sudah tidak lagi kepikiran yang lain-lain. Ya. Belum lagi kalau ada target, saya mau tawaf sehari 5 kali. Udah tuh, sehari 5 set, ya 5 kali 7 tawaf. Kan tawaf sunat setiap saat boleh. Ya, jadi sibukkan diri dengan ibadah, dengan target-target. Ya. Jangan-jangan ini umroh kita yang terakhir, nggak bisa ada kesempatan lagi nanti. Jadi karena ini yang terakhir, I do my best. Saya lakukan yang terbaik. Saya ingin lebih sering di Masjidil Haram. Yang sujudnya 100 kali, 100.000 kali sujud di masjid yang lain. Yang rukunya 100.000 kali ruku di masjid yang lain. Saya ingin menyampaikan banyak permohonan di sini. Saya ingin mendoakan orang-orang yang saya cintai, yang tidak bisa ikut pada kesempatan ini, ingin saya doakan supaya nanti bisa melakukan. Jadi sibukkan diri. Dengan sibuk begitu, insya Allah kita akan terhindar dari hal-hal yang bersifat dosa. Begitu, Pak. Baik, terima kasih Ustadz. Benar sekali ya teman-teman. Nah, itu gunanya, maksudnya itu goalsnya kita adain mentoring supaya teman-teman nggak kebingungan nih doa apa aja yang akan
dibacakan di sana, terus nanti akan lebih didalamin lagi di sesi mentoring-mentoring berikutnya. Insya Allah untuk doa-doa nanti juga akan diberi Ada satu masukan sesi khusus ya. ya, Ya. sesi khusus untuk doa-doa. Ini ada Kak Yafi Robiansyah yang dari tadi angkat tangan. Silakan Kak, bisa disampaikan pertanyaannya. Oke, terima kasih untuk moderator dan Ustadz Budi Prayitno. Mohon izin Ustadz, suara saya Silakan bisa Mas. masuk ya? Masuk kedengaran. Oke, matur nuwun. Ustadz izin tanya, seperti halnya di Mekah ada tempat-tempat yang juga mustajabah untuk berdoa. Tadi sudah disebutkan. Begitu juga di Madinah, Ustadz. Izin tanya, berhubungan dengan pintu nomor 2, Ustadz, pintu Abu Bakar. Oke, adakah cerita khusus dari pintu Abu Bakar itu, Ustadz? Karena kenapa beda dengan pintu yang lain sepertinya? Jadi ada batas ditutup di waktu tertentu. Apakah itu juga ada cerita di baliknya, Ustaz? Mohon penjelasan, Ustaz. Matur nuwun. Berkaitan dengan pintu Abu Bakar, itu pintu yang nomor 2 ya, di depan ya, di arah itu. Eh, jadi area saya akan cek lagi nih, Mas Syafi, supaya tidak ngawur jawabannya. Akan saya cek lagi, tapi kalau berkaitan dengan yang dibuka tutup, itu sekarang arah Babu Salam dan pintu yang berikutnya ditutup karena pengaturan, ya. Pengaturan sehingga orang yang peziarah itu harus dikeluar dulu, nanti baru masuk dari satu pintu saja. Tidak lagi bisa masuk dari pintu Abu Bakar itu. Jadi sejauh yang saya tahu sampai malam ini, itu area yang untuk pengaturan keluar masuk, ya. Ya. Tapi kalau disebutkan pintu Abu Bakar, itu arah rumah Abu Bakar gitu. Itu kan ada masjid Abu Bakar, Ali. Itu arah para sahabat Abu Bakar, masuknya dari arah situ. Nanti ada lagi pintu Jibril, ya. Di baliknya itu ada pintu Jibril, ya. Jibril Gate. Ya, nanti kalau kita mau ke Raudhoh, masuk tapi tidak lewat Jibril Gate, sebelahnya. Jibril Gate di sebelah kirinya, ya. Sejauh yang saya paham tentang pintu Abu Bakar itu berkaitan dengan posisi rumah Abu Bakar di daerah situ, maka masuk. Sekarang kenapa ditutup-tutup? Karena itu pengaturan flow jamaah saja, ya. Yang mau masuk ke makam Nabi tidak bisa lagi dari situ, harus keluar dulu, masuk ke antrian. Kalau dulu nggak ada ditutup-tutup, ya. Sebelum COVID mudah saja kita masuk, tidak ada larangan. Tapi sesudah COVID ada pengaturan, sehingga kita kalau mau ke makam Nabi, ke area ziarah itu harus keluar dulu. Diaturkan, baru kemudian masuk dari pintu satu. Pintu berikutnya tidak bisa, karena disekat. Ya. Kenapa disekat? Lebih kepada pengaturan flow jamaah. Sejauh yang saya tahu sampai malam ini, begitu Mas Jafi. Baik, sudah terjawab Kak Yafi? Siap. Selanjutnya ada Pak Pratomo. Silakan Pak, disampaikan pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemaparannya Ustadz. Dari pemaparan ini aja kita seakan-akan sudah merasa udah seperti di sana gitu ininya. Cuman saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama tadi dalam surat Al-Hajj itu kan Nabi Ibrahim itu diminta untuk menyerukan haji. Lah, pertanyaan saya, apakah Nabi Ibrahim ini termasuk manusia pertama yang diberi syariat untuk melakukan haji dan umroh ini? Itu yang pertama. Terus kemudian tadi disebutkan waktu zaman jahiliyah itu orang-orang jahiliyah itu kan muter-muter sambil bersiul kemudian bertepuk tangan. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah di zaman jahiliyah itu juga mereka mendapat syariat untuk melakukan ini, umroh katakanlah seperti itu atau haji. Nah, terus kemudian ada lagi yang ini Ustadz. Tadi kan disebutkan bahwa di atas itu masih ada burung-burung yang bisa buang kotoran, gampang mohon maaf, buang kotoran gitu kan ya. Nah, seandainya nanti itu kena baju ihram kita, terus gimana gitu ini? Apakah kita harus mensucikan dulu atau kita bisa lanjut? Gitu Ustadz. Ya mungkin itu aja nanya saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Nabi Ibrahim adalah nabi tokoh sentral dalam haji dan umroh. Ya, beliau adalah tokoh tauhid, tokoh sentral. Syariat sa'i kan Siti Hajar tuh. Iya. Ya. Membangun Ka'bah itu juga Nabi Ibrahim.
ya. Ada ibadah tawaf, itu juga ibadahnya Nabi Ibrahim. Jadi tokoh sentral pertama yang dalam ibadah haji adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nanti tentu saja juga berumroh di dalamnya karena haji ada umrohnya. Jadi memang betul Nabi Ibrahim adalah tokoh pertama, manusia pertama yang mengajarkan atau mendapatkan syariat haji. Terus bagaimana orang-orang jahiliyah kok tawafnya sampai lari-lari gitu? Nah, inilah yang terjadi penyimpangan dari ajaran Ibrahim yang tauhid kepada ajaran di mana orang-orang jahiliyah itu terpisah dari ajaran Ibrahim menjadi melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kemusyrikan. Mereka sudah tidak lagi tahu yang namanya tawaf itu seperti apa. Jadi hanya kegiatannya saja, ritual lari-larinya saja yang diikuti, tapi bukan menyembah Allah gitu. Jadi sudah dikarang-karang, sudah ada bersiul, sudah tepuk tangan. Bahkan mohon maaf yang paling buruk itu kan di masa jahiliyah ketika tawaf wanita disuruh tidak pakai busana, ya, disuruh ngelilingi Ka'bah. Jadi ada penyimpangan ajaran. Maka datanglah Rasulullah SAW untuk meluruskan bahwa yang tawaf itu tidak begitu, yang namanya ibadah itu adalah tawaf, ada sa'i, dan kemudian juga ada ibadah haji yang rangkaiannya diperbaiki lagi oleh Rasulullah SAW. Begitu, Mas. Iya. Pertanyaan ketiga tadi apa? Yang itu Oh, kotoran tadi kotoran ya. burung. Ya menepi saja untuk dibersihkan gitu kan. Kan najis itu ya, Iya. dicari air dibersihkan begitu saja. Ya. Iya. Tidak kemudian harus keluar. Cari aja air jam-jam sedikit ke tepi nanti dibersihkan gitu. Pakai tisu kering, nanti dipakai air sedikit gitu, dibersihkan, nanti bisa lanjut lagi. Jadi Ya, tidak harus terima kasih, mengganti Ustaz. kain ihram. Iya. Ya. Baik, Mbak. Sudah terjawab Pak Pratomo. Sudah, terima kasih. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan dari kolom komentar lagi, Ustaz. Ya. Mohon koreksi jika salah. Saat tawaf bisa mencium Hajar Aswad dan Ka'bah. Yang menjadi pertanyaan saat prosesi umroh tidak diperbolehkan memakai wangian. Sedangkan Ka'bah, Kiswa, dan Hajar Aswad selalu dilumuri oleh wangian. Terkait hal itu, bagaimana pandangan Ustaz? Pada saat tawaf untuk umroh, tidak disarankan cium Hajar Aswad, tidak disarankan menyentuh Ka'bah. Satu alasan itu, karena ada wangi-wangian. Ya. Yang kedua, nanti tawafnya kacau. Rombongan 40. Mau cium Hajar Aswad itu bisa nunggu 2 jam. Menyentuh Ka'bah, nanti formasi bubar. Gerakan kita jadi kacau. Kan kita tidak boleh Ka'bah ada di sebelah kanan kita. Jadi kalau kita mau menyentuh Ka'bah, kesenggol orang, muter, batal nanti putaran itu. Jadi pada saat kapan kita bisa menyentuh Ka'bah, dan pada saat kapan kita mencium Hajar Aswad dalam rangkaian tawaf, tawaf sunat. Ya. Pada saat tawaf sunat. Kalau sedang tawaf wajib, dalam saat umroh, itu tidak kita lakukan. Ya, dulu Nabi mencium Hajar Aswad. Hajar Aswadnya di zaman Nabi tidak pakai pewangi, ya. Batu biasa saja. Sekarang diolesi oleh parfum. Nanti parfumnya bisa dibeli di toko parfum Hajar Aswad, ya. Ada yang 5 real, ada yang 50 real, ada yang 500 real. Beda harga, beda wanginya. Meskipun sama-sama aroma Hajar Aswad itu, ya. Jadi menyentuh Ka'bah, mencium Hajar Aswad itu dilakukan dalam tawaf sunat. Kalau dalam tawaf wajib tidak dilakukan. Pertama, karena ada wangi-wangiannya. Padahal kita ketika sedang berikhram tidak boleh pakai wangi-wangian. Yang kedua, sangat sangat sulit, sangat tidak mungkin. Ya. Mencium Hajar Aswad itu 2 jam Pak ngantrinya. Ya. Menyentuh Ka'bah juga di semua titik sekarang padat. Jadi pasti formasinya akan mencar. Nanti jamaahnya hilang ke sebelah mana. Nah, jadi ketika sedang tawaf umroh, kita tidak mencium Hajar Aswad, tidak menyentuh Ka'bah, di titik yang paling nyaman saja dilakukan, ya, tidak mendekat ke Ka'bah. Nanti pada tawaf sunat, ya, tawaf sunat dekat tuh ke Ka'bah, nempel terus, ya. Waktunya bisa lebih lama daripada di luar, karena di dalam berdesak-desakan, ya. Biasanya jamaah saya menyukai nempel di Hijri Ismail, sambil jalan, terus diam dulu, doa. Di Hijri Ismail, dinikmati gitu. Ya udah saya tinggal ngikutin aja. Bagaimana nikmatnya jamaah saja gitu. Begitu, Pak. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya, ini ada beberapa pertanyaan juga di kolom komentar ini tentang teknis. Sedikit saya jelaskan, umroh di SPU dapat 2 kali fasilitas umroh.
Lalu selanjutnya kalau mau mandiri bisa disampaikan ke TL sama mutawif nanti ditemani. Jangan sampai berangkat sendiri. Karena kemarin juga ada nih yang tiba-tiba Mbak cara pesen taksi gimana? Wah itu bikin panik. Jangan sampai pergi sendiri ya teman-teman. Soalnya kalau takutnya terjadi apa-apa kayak gitu. Dalam waktu yang tersedia 10 hari, berapa kali umroh idealnya Ustadz? Bisakah sampai 3 kali? Bisa. Jawabannya Bisa. bisa ya Ustadz. Ya, bisa. Baik. Selanjutnya ini pertanyaan terakhir dari Kak Yuliana Saura. Silakan Kak Yuliana disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustadz bertanya. Tadi kan di materi ada tentang ziarah ya ke daerah Arafah, Mina, dan lain-lain. Sekarang kan lagi banyak travel umroh ya Pak Ustadz tentang ziarah ke Al-Ula. Gimana pandangan Ustadz tentang ziarah ke Al-Ula? Makasih Ustadz. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Ula itu satu daerah besar dan di Al-Ula ada tempat namanya Madain Saleh. Ya. Eh, Nabi ketika dalam satu ekspedisi perang meminta para sahabat bergegas. Jangan di situ kecuali dalam keadaan menangis, kata Nabi. Ya. Sekarang Al-Ula menjadi situs bersejarah. Ya. Jadi tempat yang oleh pemerintah Saudi dijadikan tempat wisata. Saya sudah ke sana, ya, jadi saya sudah lihat, sudah 2 kali ke sana. Tempat itu menjadi tempat wisata di mana kawasan Al-Ula sudah beda dengan zaman Nabi. Kotanya menjadi kota yang sangat bersih, jalan-jalan lebar, penerangannya juga 24 jam, kemudian saluran komunikasi lancar, sudah banyak masjid, banyak madrasah, restoran, dan kafe-kafe pinggir jalan sedang dibangun lagi. Bahkan ada satu tempat wisata kayak glamping kalau di sini, glamour camping di gurun pasir. Di tengahnya ada kafe yang sangat mahal. Saya nggak jadi minum di situ, Mbak. Karena minum kopi 200 real. Oh, nggak jadi saya, 800.000. Nanti aja di kamar mau kopi sendiri gitu. Ya. Jadi ada kawasan wisata yang dikembangkan oleh pemerintah Saudi menjadi kawasan yang sangat tempat wisata yang sangat eh, bagus ya. Nah, jadi kalaupun saya tidak ingin menyelisihi hadis, tapi saya mengatakan kalau datang ke situ itu dengan tafakur yang sangat dalam sampai kita merasakan kengerian. Kengeriannya apa? Dulu itu tempat yang sangat agung, tempat yang sangat mewah, tapi oleh Allah disapu. Sekarang tidak ada jejak-jejak kemewahan di situ. Yang ada hanya batu-batu. Di situ dulu peradaban yang sangat tinggi. Sekarang hanya onggokan-onggokan batu. Disitulah saya bertafakur. Kota-kota metropolitan dunia. London, Tokyo, Washington, Berlin, Jakarta, Adelaide. Itu kalau penduduk negerinya tidak beriman dan bertakwa, bisa nasibnya kayak Al-Ula. Disapu oleh Allah dan kemudian tidak ada jejak apapun. Nah, jadi kalaupun mau ke situ, harus ada konteks pemikiran seperti itu. Ya. Dan untuk ke Al-Ula itu seharian, habis waktu, habis waktu bayarnya mahal, kehilangan sholat di Masjid Nabawi. Nah, itu sih pilihan. Ya. Begitu pendapat saya. Matur nuwun. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Kak Yuliana. Ini yang di kolom komentar sedikit saya bantu jawab. Kalau nggak bisa berjalan untuk tawaf disediakan mobil atau pakai kursi roda. Apa nantinya SBU bisa membantu untuk mencarikan di sana sebenarnya ada ya Ustadz? Nanti disediakan. Ada mutawif yang bisa mendorong dengan bayaran terpisah ya Mbak ya. Berbeda Iya, dengan di luar biaya yang sudah dibayarkan, itu kita bisa nyewa orang yang mendorong. Saran saya, kalau masih bisa jalan, pelan-pelan, ketika tawaf ikut jalan. Nanti sa'i baru naik kursi roda. Hanya bayar 100 real. Ya. Di situ tukang dorongnya banyak. Tapi kalau memang tidak bisa berjalan sama sekali, ya apa boleh buat ridho ya dengan mutawif yang khusus untuk mendorong.
Berapa harganya silahkan nanti SBU yang mengaturkan berapa mutawif dibayarnya dengan kursi rodanya, ya itu ada yang bisa membantu. Nah, bahkan kalaupun punya kursi roda sendiri dan ada keluarga yang mendampingi, itu sebaiknya tetap mencari mutawif. Kenapa? Karena keluarga apalagi umroh pertama kali nggak hafal jalannya, mau ke lantai 2 ke sebelah mana, nanti bacaannya gimana, doanya seperti apa. Jadi kasihan ya. Jadi kalaupun nanti ibu misalnya orang tua kita di kursi roda kita nemenin, ya ada mutawif yang mendorong, membuat kita tetap bisa khusyuk dalam melaksanakan ibadah. Boleh ditemani sebaiknya, tapi kalau ibunya cukup sehat dan prima, tapi hanya tidak bisa jalan, dan kita bisa otowab di bawah, boleh berpisah. Tapi kalau nggak tega, temenin ibu. Nanti misalnya orang tua ya, apalagi pasangan gitu agak sulit ditinggal, jadi bareng-bareng. Ada petugas yang bisa dimintai tolong, tentu dengan membayar sejumlah uang. Transaksinya monggo nanti Mbak Mareta dan Mbak Evi itu bagian yang menjelaskan. Ya, biasanya kalau di SBU itu ini Ustadz, ada sebelum daftar tuh pasti kita tanya, kira-kira kondisinya gimana kayak gitu. Kalau memang pakai kursi roda, disarankan ada keluarga yang mendampingi yang bisa dorong kayak gitu. Karena Ya. kan lebih enak kalau keluarga seperti itu. Kalau kursi rodanya di sana tuh ada, cuman kalau seingat saya tadi kata Mbak Lara tuh ambilnya jauh gitu Ustadz, tapi ada kayak gitu. Pasti ada di sana. Oke. Mungkin Betul. itu saja hari ini. Untuk teman-teman yang belum terjawab bisa disampaikan ke mentoring selanjutnya seperti itu. Selanjutnya mungkin penutup dari Ustadz dan Ya. penutup. Silakan. Baik Bapak Ibu sekalian, tamu-tamu Allah yang berbahagia, Betul. kuatkan hati sehebat mungkin, mohon pada Allah agar diberikan kemudahan dalam mewujudkan melaksanakan ibadah. Dan selalu yakin bahwa Allah adalah zat yang maha mendengar dan maha mengabulkan, maha mengijabah doa-doa kita. Jaga kesehatan dan fokuskan diri lebih dekat kepada Allah dengan memperbanyak membaca Al-Quran dan juga memperbanyak membaca buku-buku sejarah tentang kehidupan Rasulullah SAW, tentang kota Mekah, selain membaca masalah fikih. Semoga Allah memberikan kekuatan pada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang pandai berzikir dan karenanya kami menjadi tenang. Jadikan kami hamba yang pandai bersyukur dan karenanya kami merasakan kebahagiaan. Jadikanlah kami hamba yang pandai beribadah dan karenanya derajat kami tinggi dalam pandangan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sehingga kami bisa memahami apa-apa yang Kau hadirkan dalam hidup kami. Berikan pada kami rezeki yang halal penuh dengan keberkahan sehingga kami bisa mencukupi kebutuhan hidup kami, bahkan bisa berbagi dengan sesama. Berikan kesempatan kami beramal dengan amal soleh yang Kau ridhoi. Ya Allah, selamatkan kami, sehatkan kami. Allahumma antas salam wa minkas salam. Wa alaika ya'udus salam fahiyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri untuk sedikit pengumuman Kak Yuliana, Kak Pratomo, dan Kak Yafi yang udah ngirim alamat kemarin. Yang belum silakan dikirimkan. Terima kasih semuanya. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di mentoring selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Ustadz. Terima kasih, Mbak.